Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan aku sendiri, Maya Melani Cahyani, dan rekan saya Muhammad Dapi Setiawan Makribi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai siapa yang menanggung PPN, penjual atau pembeli. Nah, melalui video kali ini, kami akan menjelaskan pengertian PPN, siapa yang sebenarnya menanggung PPN, dasar hukumnya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita membeli makanan, pakaian, atau barang elektronik. Biasanya terdapat tambahan biaya berupa PPN. Banyak orang beranggapan bahwa pajak tersebut ditanggung oleh penjual. Benarkah demikian? Sebelum mengetahui siapa yang menanggung PPN, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di daerah pabean Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa mereka ikut membayar pajak ketika mereka membeli barang atau menggunakan jasa tertentu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utama yang jadi inti dari video ini. Jadi sebenarnya siapa sih yang menanggung PPN atau pajak pertambahan nilai? Nah, jadi yang menanggung pajak pertambahan nilai ini sebenarnya adalah si pembeli atau konsumen akhir. Jadi kalau kita beli barang, nah nanti yang kita bayar tuh ada seharga barangnya sama ditambah PPN. Nah, jadi buat fungsi penjual di sini tuh, jadi dia cuman menerima PPN yang kita bayarkan. Nah, nanti si penjual tersebut bakal menyetorkan PPN tadi ke negara. Buat contoh PPN sendiri bisa kita lihat kalau kita ke minimarket. Dan kalau kita habis belanja bisa dikasih struk. Nah, di struk itu tuh biasanya bagian paling bawahnya tuh ada keterangan tuh PPN. Ini contohnya. Nah, tapi ada juga yang PPN-nya tuh nggak ditampilin. Bisa jadi itu karena si PPN-nya tuh udah disatuin ke harga jual produknya. Hal ini tuh tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Oke, sedikit informasi aja. Biasanya kan kalau kita makan di restoran cepat saji atau nongkrong di kafe itu kan pas bayar juga kita kena pajak juga 10%. Nah, mungkin masih banyak yang salah paham atau belum tahu. Jadi pajak yang kita bayar ini sebenarnya adalah PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu, bukan PPN. Cara bedanya itu gampang banget. Jadi kalau misalkan kita beli kopi botolan gitu yang di minimarket, nah kita tuh kena PPN 11% karena itu tuh barang pabrikan dan nanti pajaknya tuh dibayarin ke pemerintah pusat. Kalau kita beli kopi yang diracik barista di tempat gitu, kenanya tuh PBJT 10% karena ada faktor pelayanan dan penyajian di tempat. Jadi nanti tuh pajak yang PBJT tadi dibayarkannya oleh penjual ke pemerintah daerah. Dasar hukumnya ada di penjelasan selanjutnya. Agar lebih jelas, ketentuan PPN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak atau Undang-Undang HPP. Dalam peraturan pajak tersebut dijelaskan bahwa pengusaha kena pajak memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Oke, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan PPN. Nah, jadi gini contohnya, misalnya kita beli laptop lah harganya 10 juta. Nah, terus PPN-nya kan 11%. Jadi rumus ngitung PPN itu adalah tarif PPN-nya dikali dengan harga barangnya. Jadi 11% dikali sama 10 juta. Hasilnya adalah 1.100.000. Nah, hasil 1.100.000 tadi itu ditambahin ke harga laptop tadi 10 juta. Nah, totalnya kan jadi 11.100.000. Tapi yang 11.100.000 tadi itu nggak sepenuhnya diambil penjual. Nah, yang diambil penjual tuh cuman harga laptopnya aja tadi 10 juta. Yang 1.100.000 nya tuh bakal
disetorkan oleh si penjualnya ke negara atau pemerintah pusat. Tapi ada juga yang pakai skema kayak gini, jadi si PPN nya tuh 12%. Nah tapi sebenarnya itu tuh bukan murni 12%. Rumusnya tuh kayak gini, ini 12% dikali dengan DPP. Nah si DPP nya ini 11/12 dikali sama si harga barangnya. Ya langsung aja ke contohnya ya. Oke, buat contohnya sama kayak tadi ya, kita beli laptop harganya 10 juta, terus kita hitung dulu si DPP nya. Jadi DPP nya tuh 11/12 dikali sama 10 juta, hasilnya tuh 9.166.666 rupiah. Habis ngitung DPP nya terus kita lanjut ke PPN nya. Jadi PPN nya tuh sama dengan 12% dikali sama si 9.166.000 tadi, hasilnya jadi 1.100.000. Jadi total yang harus kita bayar adalah 10 juta ditambah 1.100.000 tadi, hasilnya 11.100.000. Sebenarnya tuh hasilnya tuh sama ya kayak tadi yang awal yang 11%, cuman beda cara hitungnya aja. Kecuali buat PPNBM, yaitu pajak pertambahan nilai barang mewah, itu tuh pajak yang kita bayarkan murni 12%. Halo, selamat datang di toko Galaxy Laptop. Silahkan lihat-lihat dulu ya. Kalau ada yang dicari atau mau ditanyakan, langsung panggil saya aja. Kak, saya mau membeli laptop ini. Baik kak, kita langsung ke kasir aja ya. Untuk harga laptop yang set ini 10 juta ya kak, sebelum ditambahkan dengan PPN. Harga setelah ditambah PPN nya jadi 11.100.000 ya kak. Baik, saya bayar. Tapi saya yang membayar PPN ya? Ya kak, sebagai pembeli kakak yang menanggung PPN. Peran kami sebagai penjual itu cuma mengut pajaknya, nanti kita setorin pajak tersebut ke negara. Berarti uang PPN itu bukan keuntungan toko. Betul kak, PPN bukan merupakan pendapatan penjual, tapi pajak milik negara yang kami pungut dari konsumen. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pertama, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak. Kedua, pihak yang menanggung beban PPN adalah pembeli atau konsumen akhir. Ketiga, penjual yang telah menjadi pengusaha kena pajak hanya bertugas memungut, menyetor, dan melaporkan PPN kepada negara. Dengan memahami mekanisme ini, kita tidak lagi salah mengira bahwa PPN merupakan keuntungan tambahan bagi penjual.